Ini adalah Selandia Baru, dan disinilah orang-orang Selandia Baru tinggal. Seperti yang kita lihat, hampir 80% wilayah daratan negara ini sama sekali tidak dihuni oleh manusia. Dan ini aneh, karena mungkin kita berpikir Selandia Baru lebih besar dan memiliki iklim yang sangat baik. Pulau Selatan dan Pulau Utara masing-masing adalah pulau ke-12 dan ke-14 terbesar di dunia. Dan jika ditempatkan di atas Amerika Serikat, membentang melintasi pantai timur dari Florida hingga Pennsylvania. Dua pulau utama di Selandia Baru bahkan lebih besar dari Inggris Raya. Dan seperti Inggris, mereka memiliki iklim dan suhu yang hampir sama sepanjang tahun dengan tingkah curah hujan yang sama. Selandia Baru beriklim lautan yang sedang dengan suhu rata-rata tahunan berkisar antara 10 derajat di selatan sampai 16 derajat di utara. Biasanya terdiri dari musim panas yang hangat tanpa musim kemarau dan musim dingin yang sejuk. Jika melihat peta dunia, di mana jenis iklim ini dan iklim serupa dapat ditemukan di beberapa tempat terpadat di dunia seperti sebagian besar Eropa Barat, Vancouver, Mexico City, Lima, Cusco, Johannesburg, dan bagian tenggara Australia. Salah satu outlier terbesar di sini tentu saja Selandia Baru yang meskipun memiliki iklim keseluruhan yang hampir identik dengan Inggris Raya. Dan ukurannya bahkan lebih besar. Itu pun jauh lebih sedikit penduduknya. Inggris memiliki populasi saat ini yang mendekati 67,33 juta jiwa. Selandia Baru lebih dari 5 juta atau hampir 14 kali lebih sedikit orang. Bahkan, Selandia Baru memiliki populasi yang lebih rendah daripada pulau kecil lainnya di seluruh dunia. Terlepas dari ukurannya yang lebih besar dan iklim yang lebih ideal, ini dibuktikan oleh pulau-pulau yang lebih kecil seperti Jawa, Honshu di Jepang, dan Inggris Raya, yang semuanya lebih kecil dari Selandia Baru, namun memiliki populasi lebih. Kepadatan penduduk di Inggris Raya rata-rata 281 orang per kilometer persegi, sedangkan di Selandia Baru hanya 18 orang per kilometer persegi. Oleh karena itu, Inggris Raya 15 kali lebih padat penduduknya daripada Selandia Baru. Jadi, mengapa Selandia Baru jauh lebih kosong meskipun memiliki ukuran dan iklim yang serupa? Mari kita bahas lebih jauh. Oke, jawabannya cukup kompleks dan menarik jika kita berbicara tentang Selandia Baru. Dengan pola populasinya yang sedikit membingungkan, sekitar 80% dari negara ini sama sekali tidak berpenghuni. Tapi, perhatikan perbedaan jumlah tanah tak berpenghuni antara dua pulau utama yang sebagian besar penduduk Selandia Baru, lebih dari 3/4 sekitar 77% dari mereka, semua tinggal di Pulau Utara. Nah, kurang dari 1/4 dari mereka tinggal jauh di Pulau Selatan yang secara geografis lebih besar. Jadi, Pulau Utara yang lebih kecil memiliki lebih banyak orang daripada Pulau Selatan. Namun, hampir setengah dari penduduk Pulau Utara hanya tinggal di sekitar kota utama di Selandia Baru. Auckland Region, kota terbesar yang dimiliki Selandia Baru yang berlokasi strategis di sepanjang isthmus atau tanah genting dengan pelabuhan alam yang bagus di utara, dan selatan berada di atas wilayah vulkanik yang tidak aktif dengan tanah yang cukup subur. Wilayah Auckland merupakan rumah bagi sekitar 37% dari semua penduduk Selandia Baru modern dengan 1,6 juta populasi. Konsentrasi penduduk yang tinggi di sekitar satu kota saja menjadikan Selandia Baru salah satu negara yang paling tersentralisasi dimanapun di dunia. Sebagai perbandingan, ini adalah presentasi populasi beberapa negara lain dan kota-kota terbesarnya dari seluruh dunia seperti Mexico City, New York, London, Istanbul, Seoul, Tokyo, dan Sydney. Jadi, termasuk Auckland adalah rumah bagi 4 dari 5 kota terbesar di Selandia Baru: Hamilton, Tauranga, Wellington,
Dan yang terbesar di Pulau Selatan adalah Christchurch yang terletak di Canterbury Region. Pulau Selatan Selandia Baru yang kira-kira berukuran sama dengan Belanda, ditambah separuh Belgia, pada dasarnya wilayah ini tandus dan hanya sekitar 5,4 orang per kilometer persegi. Rata-rata hampir sama kosongnya dengan negara bagian Dakota Utara dan Selatan di Amerika Serikat. Dan ini sebenarnya aneh. Secara historis, kembali ke abad ke-19 dan awal abad ke-20, Pulau Selatan sebenarnya memiliki lebih banyak orang daripada Pulau Utara. Tentu saja faktor terbesar dan paling jelas yang menjelaskan kekosongan relatif Selandia Baru hanyalah keterasingannya dari bagian dunia lainnya. Ada beberapa kartografer yang lebih memilih untuk membagi planet ini menjadi dua bagian terpisah, belahan bumi dan belahan bumi air. Dan di dalam belahan air, Selandia Baru ditempatkan hampir tepat di tengah. Daratan besar lain yang paling dekat dengan mereka tentu saja adalah Australia. Tetapi, mereka dipisahkan hampir 2.000 km melintasi lautan terbuka Laut Tasman. Dan selain itu, semua hanyalah pulau-pulau yang tersebar di Antartika atau lautan kosong terbuka sejauh 1.000-an kilometer ke segala arah. Bahkan hari ini, hanya ada sedikit lalu lintas udara dan laut di sekitar Pasifik Selatan. Hampir 4 jam penerbangan antara Auckland dan Sydney, yang kira-kira sebanding dengan penerbangan antara London dan Athena melintasi seluruh Eropa. Selandia Baru ditakdirkan untuk menjadi daratan besar terakhir yang dapat dihuni di permukaan bumi yang pernah ditemukan oleh manusia. Hal itu tetap terisolasi sempurna, tak tersentuh oleh ekosistem manusia sepanjang sejarah dan peradaban sampai sekelompok penjelajah Polinesia menemukannya secara kebetulan pada abad ke-13. Iya, jika mengacu pada penanggalan radiokarbon, bukti dari pengundulan hutan dan keanekaragaman DNA mitokondria di dalam populasi Maori, diduga Selandia Baru pertama didiami oleh orang Polinesia Timur antara tahun 1250 sampai 1300. Berabad-abad kemudian, para pemukim ini mengembangkan budaya yang berbeda yang dikenal sebagai Maori. Pada tahun 1642 Masehi, orang Eropa mulai merintis hubungan dengan bangsa Maori. Dari sinilah momen yang disebut sebagai penemuan Selandia Baru bermula. Penjelajah dan pedagang Belanda Abel Tasman yang saat itu sedang dalam ekspedisi menemukan sebuah pulau baru melalui daratan tinggi yang luas di lepas pantai barat Pulau Selatan. Tasman lalu menyebut dataran ini dengan Staten Land, dengan anggapan bahwa wilayah tersebut terhubung dengan daratan besar yang bernama sama di ujung selatan Amerika Selatan. Kontak pertama Tasman dengan Maori terjadi di puncak Pulau Selatan, di tempat yang sekarang disebut Golden Bay. Dua waka atau perahu kecil penuh pria Maori melihat perahu Tasman. Tasman mengirim anak buahnya dengan perahu kecil, tetapi berbagai kesalahpahaman membuatnya ditabrak oleh salah satu waka. Dalam pertarungan, 4 anak buah Tasman tewas. Pada akhirnya, Tasman tidak pernah menginjakan kaki di Selandia Baru. Ia melanjutkan perjalanannya dengan berlayar ke pantai barat, lalu ke beberapa kepulauan Pasifik, dan kembali ke Batavia, sekarang Jakarta. Misi Tasman ke Selandia Baru dianggap tidak berhasil oleh Dutch East India Company. Tasman juga tidak menemukan ada harta atau hal-hal yang berharga di tempat tersebut. Pada tahun 1645, para kartografer Belanda mengubah nama dataran tinggi yang dilihat Tasman menjadi Nova Zelandia, diambil dari nama salah satu provinsi Belanda, Zeeland. Penjelajah asal Britania James Cook kemudian menginggriskan nama tersebut menjadi New Zealand atau Selandia Baru dalam bahasa Indonesia. Meskipun pulau-pulau lain di seluruh dunia seperti Inggris Raya, Jawa, Honshu memiliki lebih banyak waktu untuk mengembangkan dan memperluas populasi mereka daripada yang dimiliki Selandia Baru. Banyak dari pulau-pulau ini telah dihuni oleh manusia selama 1000-an tahun, hanya karena mereka ada lebih dekat ke tepi daratan utama benua dan yang ditemukan oleh orang-orang ribuan tahun sebelum Selandia Baru. Pada abad ke-13, populasi manusia Selandia Baru benar-benar nol.
Sedangkan pulau-pulau abad pertengahan lainnya seperti Jepang dan Inggris Raya sudah berjumlah jutaan, sedangkan New Zealand memiliki populasi jutaan baru di abad ke-21. Suku Maori New Zealand benar-benar memulai dari nol sekitar 800 tahun yang lalu. Ahli demografi modern memperkirakan bahwa populasi Maori di Selandia Baru kemungkinan berjumlah sekitar 200.000 orang setelah 5 abad tinggal di sana pada saat Inggris tiba. Pada tahun 1769, populasi Maori menurun tajam akibat peperangan dan wabah penyakit yang awalnya 200.000 turun drastis menjadi 40 ribuan. Pada tahun 1840, Britania dan Maori menandatangani perjanjian Waitangi yang menjadikan Selandia Baru sebagai jajahan Imperium Britania. Jumlah imigran menaik tajam dan berbagai konflik mengarah pada peperangan Selandia Baru yang berakibat pada diambil alihnya tanah Maori di tengah pulau utara. Pada tahun 1890, sekitar 500.000 orang-orang kulit putih Eropa datang, sebagian dari Inggris dan Irlandia menggantikan suku Maori. Selama proses kolonisasi, sebagian besar pemukim Eropa baru yang datang memutuskan untuk mendirikan toko di Pulau Selatan karena Pulau Utara lebih banyak dihuni oleh penduduk asli Maori, sehingga lebih banyak perang dan kekerasan kolonial terjadi berlangsung di sana, dan juga karena tambang emas ditemukan di Pulau Selatan. Barulah pada abad ke-20 Pulau Utara memulihkan sebagian besar populasinya. Lebih dari 3/4 dari orang Selandia Baru hidup di atas Pulau Utara, karena ternyata Pulau Selatan sebenarnya cukup sulit untuk membangun peradaban apapun. Sebagai permulaan, Pulau Selatan secara signifikan lebih bergunung-gunung daripada Pulau Utara. Ini karena di bawah permukaan Selandia Baru berada tepat di sepanjang persimpangan lempeng Pasifik dan lempeng tektonik Australia. Tetapi di bawah Pulau Selatan, lempeng Pasifik yang bergerak ke barat menabrak dan mensubduksi di bawah lempeng Australia yang bergerak ke barat laut. Selama jutaan tahun terakhir, tabrakan kedua lempeng ini telah mendorong bebatuan sepanjang 20 km dan membentuk pegunungan Southern Alps yang membentang hampir di sepanjang Pulau Selatan dan setara dengan pegunungan Alpen di Eropa. Ada 18 puncak dalam rentang ini yang melebihi ketinggian 3.000 meter. Sedangkan yang tertinggi Gunung Aoraki atau Mount Cook di lebih dari 3.724 meter, hampir setinggi Gunung Fuji yang ikonik di Jepang. Sebagai perbandingan, gunung-gunung di Selandia Baru menjulang tinggi di atas apapun yang dapat ditemukan di Australia. Gunung tertinggi di Australia adalah Gunung Kosciuszko sekitar 2.228 meter, yang artinya 1.500 lebih rendah dari gunung tertinggi di Pulau Selatan Selandia Baru. Mengembangkan pegunungan raksasa secara ekonomi adalah tugas yang menantang karena membangun apapun di sekitarnya atau melewatinya lebih mahal dan padat karya daripada di tanah datar yang lebih ideal. Tetapi mengambil banyak ruang yang tersedia di Pulau Selatan bukanlah satu-satunya masalah bagi pembangunan yang ditimbulkan oleh gunung-gunung di sini. Pegunungan ini membentang sekitar 500 km, melintasi seluruh pulau, dan hanya mengukir sebidang tanah sempit di sebelah baratnya, terkena angin barat yang bertiup melintasi Laut Tasman. Jadi akibatnya, udara lembab yang bertiup dengan angin kencang akan segera menghantam pegunungan Southern Alps, yang akan membentuk awan curah hujan di seluruh jalur pantai barat yang sempit. Tetapi, saat angin bergerak lebih jauh melewati pegunungan, kehilangan kelembapannya dan menjadi lebih hangat saat menyeberang. Dan kemudian turun ke pegunungan sisi timur, di mana kemudian menjadi angin panas dan kering yang bertiup melintasi sisi timur pulau. Akibatnya, gunung-gunung di Pulau Selatan tidak hanya mengambil banyak ruang yang tersedia, tetapi mereka melemparkan bayangan hujan melintasi dataran datar bagian timur pulau yang mengubahnya menjadi lahan basah. Jadi pada dasarnya, tanah di sisi timur pulau umumnya lebih datar dan lebih mudah untuk dikembangkan, tetapi juga menerima terlalu sedikit curah hujan untuk pertanian sebagai usaha yang berkelanjutan. Sebaliknya, meski masih cukup bergunung-gunung, Pulau Utara jauh lebih sedikit bergunung daripada Pulau Selatan karena ada lebih banyak tanah datar yang tersedia di sana yang lebih mudah untuk dikembangkan.
Curah hujan di seluruh pulau utara lebih merata dan dapat diprediksi daripada pulau-pulau selatan, karena tidak banyak gunung besar yang mengganggu pola cuaca. Dan karena Selandia Baru berada di belahan bumi selatan, dan pulau utara lebih dekat ke garis khatulistiwa, terutama memanjang ke Tanah Genting, tempat Auckland berada. Suhu di pulau utara rata-rata lebih hangat, dan di selatan lebih dekat ke kutub. Meskipun terdapat banyak gunung berapi di kedua pulau, semua gunung berapi di pulau selatan saat ini tidak aktif, dan tidak ada yang meletus selama berabad-abad. Gunung berapi di pulau utara masih aktif, dan telah terjadi beberapa letusan kecil dari waktu ke waktu selama beberapa dekade terakhir yang telah menghasilkan tanah vulkanik yang subur dalam jumlah terbatas. Jadi, tanah datar lebih dapat diandalkan dan curah hujan merata. Suhu yang lebih hangat dan tanah yang cocok untuk pertanian dan kemampuan yang lebih baik untuk menopang lebih banyak orang di Pulau Utara. Jadi setelah emas di Pulau Selatan habis dan kekerasan di Pulau Utara berakhir, hanya masalah waktu sebelum Pulau Utara berakhir dengan lebih dari 3/4 dari total populasi. Namun demikian, Pulau Utara juga tidak memiliki kemampuan lebih besar untuk menampung banyak orang. Sementara vulkanisme aktif terus terjadi di Pulau Utara. Letusan ini tidak terlalu sering terjadi dan biasanya merupakan peristiwa yang sangat kecil. Hanya ada total 13 letusan gunung berapi yang signifikan di seluruh Selandia Baru selama 1.800 tahun terakhir dalam sejarah, dan hanya 4 letusan terjadi di Pulau Selatan. Lebih dari 2% dari total daratan negara sebenarnya dianggap subur dan cocok untuk budidaya tanaman. Persentasenya sebenarnya sebanding dengan negara-negara seperti Yordania dan Somalia, yang masing-masing berada di lingkungan gurun yang jauh lebih tidak bersahabat. Tetapi tidak seperti negara-negara di padang pasir, sementara tanah Selandia Baru sebagian besar tidak cocok untuk menanam tanaman. Tersedianya air hanya di beberapa lokasi dan rerumputan yang berlimpah lebih cocok untuk pengembalaan dan peternakan. Jadi, alih-alih bercocok tanam, New Zealand baru saja membangun seluruh industri pertaniannya dari hewan. Lebih banyak domba di Selandia Baru daripada manusia sangat benar adanya karena faktor ini. Ada hampir 27 juta domba di pulau-pulau saat ini dibandingkan dengan hanya 5,1 juta manusia. Kalau dibuat perbandingan, tiap satu orang di New Zealand memiliki 6 ekor domba. Kalau jalan-jalan ke sini, jangan heran ya jika bertemu dengan gerombolan domba di pinggir jalan sampai ke bukit-bukit. Hampir semuanya dihuni oleh domba liar. Oleh karena itu, domba Selandia Baru menemukan tempat yang sempurna di pasar dunia dengan pengekspor produk lembaran terbesar seperti wol dan daging kambing. Tapi itu bahkan bukan ekspor terbesar mereka. Selandia Baru juga memiliki 2 kali lebih banyak sapi di pulau mereka daripada orang-orang. Sehingga sebenarnya produk susu yang mereka hasilkan dari semua sapi inilah yang merupakan ekspor tunggal terbesar mereka. Jadi, meskipun hanya 2% dari tanah mereka yang dianggap subur, 55% dari Selandia Baru tanahnya masih digunakan untuk pertanian. Hanya saja, hampir semuanya digunakan untuk beternak hewan alih-alih bercocok tanam. Geografi Selandia Baru memaksanya menjadikan peternakan Eropa lepas pantai. Setelah emas habis pada akhir abad ke-19, sebenarnya tidak ada mineral lain yang menguntungkan untuk digali, atau minyak dan gas untuk diekstraksi dan dijual ke pasar dunia. Kemampuannya yang sangat terbatas untuk bercocok tanam dan keterpencilan dari seluruh dunia pada dasarnya memastikan bahwa meskipun ukuran geografisnya besar, pulau-pulau tersebut akan selalu memiliki populasi yang cukup kecil. Ditambah jarak yang sangat jauh dari 3 pasar konsumen global utama, yaitu di Eropa, Asia Timur, dan Amerika Utara. Dan ini berarti bahwa Selandia Baru tidak akan pernah mampu mengembangkan sektor manufaktur yang kompetitif seperti yang terjadi di negara kepulauan lain seperti Jawa, Jepang, dan Inggris Raya. Yang keduanya dapat menanam lebih banyak makanan untuk menopang lebih banyak orang dan lebih dekat ke pasar konsumen utama untuk mengekspor barang jadi mereka. Sehingga satu-satunya kemampuan Selandia Baru
untuk menghasilkan modal melalui ekspor adalah dengan meningkatkan sumber daya hewan biologis seperti domba dan sapi yang mereka produksi dengan sangat baik dan diperdagangkan dengan imbalan barang atau produk manufaktur dalam minyak dan gas. Nyatanya, Selandia Baru sekarang menghasilkan begitu banyak makanan melalui proses peternakan sehingga yang dihasilkan cukup untuk memberikan makan sekitar 40 juta orang per tahun atau sekitar 8 kali populasi mereka sendiri. Jelas, mereka tidak terlalu membutuhkan makanan sebanyak itu. Jadi, 95% diekspor ke lebih dari 100 negara berbeda di seluruh dunia, yang pada tahun 2019 menghasilkan pendapatan lebih dari 46 miliar dolar Selandia Baru. Peternakan hewan merupakan pilar utama ekspor Selandia Baru selama hampir 200 tahun. Dan kemungkinan akan terus seperti itu di masa depan karena itu satu-satunya ekspor kompetitif yang benar-benar diberikan oleh geografi kepada Selandia Baru. Tetapi karena itu masalahnya, peternakan mengambil lebih dari setengah dari total lahan yang tersedia di Selandia Baru. Sehingga membatasi kemampuan orang untuk menyebar dan menetap lebih jauh di seluruh pulau. Seperti di negara maju lainnya, tingkat kelahiran Selandia Baru juga turun. Baru-baru ini pada tahun 2010, tingkat kesuburan total Selandia Baru adalah sebesar 2,1, relatif tinggi untuk ukuran negara maju. Dan kelahiran alami menempati proporsi signifikan pertumbuhan populasi. Pada tahun 2022, angka tersebut sedikit menurun di bawah tingkat menjadi 1,8 anak per wanita. Tetapi itu masih lebih tinggi dibandingkan di banyak negara maju lainnya seperti Jerman, Italia, Jepang, dan Korea Selatan. Tidak seperti Jepang dan Korea Selatan, Selandia Baru telah dan terus memiliki sejarah imigrasi yang sangat panjang ke pulau-pulau dari luar negeri. Selandia Baru sendiri sebagai masyarakat pemukim, di mana tidak ada manusia di sana saat ini yang memiliki nenek moyang langsung dari pulau-pulau tersebut lebih dari 800 tahun. Dan hampir semua populasi keturunan Eropa bahkan tidak memiliki keturunan mereka lebih dari 200 tahun sepanjang sejarahnya sejak 1840. Ketika Inggris memulai periode migrasi massal, sebagian besar pertumbuhan penduduk Selandia Baru selalu berasal dari imigran. Memang sekarang orang boleh mengatakan Selandia Baru termasuk Australia sebagai tempat teraman sedunia. Bahkan disebut-sebut sebagai wilayah paling steril atau higienis. Tetapi laju imigrasi baru-baru ini mulai tumbuh lebih cepat. Selama sekitar 1 abad setelah Inggris memulai migrasi massal ke Selandia Baru, kebijakan rasis diberlakukan yang dengan sengaja membatasi jumlah imigran non-kulit putih yang diizinkan datang ke pulau-pulau, yang membuat jumlah imigran yang datang terbatas. Lagi pula, tidak begitu banyak orang kulit putih Eropa yang ingin melakukan perjalanan ke ujung dunia untuk menetap di Selandia Baru. Oleh karena itu, butuh waktu berabad-abad setelah penemuan awal oleh Maori untuk mencapai 1 juta orang sekitar tahun 1911. Kebijakan rasis yang membatasi jumlah orang non-kulit putih yang masuk baru dilonggarkan setelah Perang Dunia Kedua. Jadi, butuh 45 tahun lagi dari 1 juta orang untuk mencapai 2 juta. Lalu, 20 tahun lagi untuk mencapai 3 juta dan kemudian 30 tahun lagi untuk mencapai 4 juta. Tetapi setelah 4 juta orang tercapai pada tahun 2006, hanya butuh waktu 14 tahun lagi untuk menambah 1 juta orang lagi dan mencapai 5 juta pada tahun 2020. Dan sebagian besar dari semua pertumbuhan baru-baru ini berasal dari imigrasi dari tempat-tempat baru. Tapi, para imigran baru yang datang ke negara itu pada dasarnya hanya menetap di sekitar kota terbesar dengan koneksi penerbangan terbaik ke dunia luar, di mana mereka memilih Auckland. Pada tahun 2016, lebih dari setengah dari total pertumbuhan populasi Selandia Baru terjadi secara eksklusif di sekitar wilayah Auckland daripada di kota lainnya. Pada tahun 2022, harga rumah rata-rata di Auckland telah membengkak menjadi lebih dari 1,1 juta dolar Amerika Serikat, di mana gaji tahunan rata-rata tetap hanya 44.000 US dollar, dan itu rasio harga rumah di kota senilai 25 tahun dari gaji rata-rata.
membuat Auckland adalah salah satu kota paling terjangkau untuk memiliki rumah di dunia. Jadi, meskipun benar bahwa sebagian besar Selandia Baru cukup kosong, sebagian besar tidak mungkin dihuni karena semua alasan yang dijelaskan dalam video ini. Letak geografis memang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan manusia, tapi tidak menentukannya. Banyak sejarah ditentukan oleh kesempatan, bukan keadaan. Karena pada akhirnya kenyataan hanyalah pertemuan antara kesempatan dan keadaan. Cukup sekian ya video kali ini. Semoga dapat memberi informasi dan pengetahuan buat kita semua. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa kasih like dan share-nya juga ya. Terima kasih. Bye-bye. I met you in the summer when you left it was cold.